seorang nabi tinggal di sebuah gubuk, masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Nabi SAW baru saja bangun tidur di siang hari. Dan terlihat di punggung beliau ngecap, apa Pak? Ngecap apa? Bekas tikar yang beliau gunakan untuk istirahat. Sama sekali kita dalam seumur hidup kita, dalam sejarah hidup kita, mungkin kita nggak pernah mengalami seperti ini. Pernah ada di antara kawan-kawan yang ketika bangun tidur ngecapir spring bed? Ada? Tidak ada. Subhanallah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dapur dan beliau tidak melihat apapun selain hanya beberapa mangkok atau hanya mungkin satu mangkok dan air. Fabaka Umar, maka Umar menangis. Umar menangis. Nabi SAW terbangun dan beliau tanya kepada Umar, "Ya Umar, kenapa kau menangis?" Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Furs wa hadza malikul Rum." Ya Rasulullah, di sana ada raja Persia, ada raja Romawi, di mana mereka hidup dengan penuh kemewahan. Sementara Anda seorang nabi, seperti ini suasananya. Apakah Rasulullah SAW merasa iri dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada yang lain? Sepeser pun tidak. Meskipun beliau pemimpin kaum muslimin, di sana ada pemimpin-pemimpin yang lain, raja-raja dunia yang lain. Sepeser pun Nabi SAW tidak iri dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalau sekarang ada raja yang iri kepada raja yang lain, presiden yang iri dengan presiden yang lain, hari ini masih banyak. Nabi SAW seorang pemimpin negara. Beliau diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini raja Romawi, ini raja Persia, seperti ini kondisinya. Namun Nabi SAW sepeser pun tidak punya rasa iri. Bahkan beliau tenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan gimana? Atarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak merasa ridha wahai Umar jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Itulah motivasi terbesar seorang muslim. Bahwa anugerah yang terindah bagi kita adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah siapapun yang istiqamah di atas syariat ini akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sehingga tidak akan membuat manusia kemudian merasa kalah saing dalam urusan dunia, iri dengan temannya dalam urusan dunia. Ada enggak Pak orang kaya di kalangan sahabat? Ada. Ada orang miskin di kalangan sahabat? Ada. Datang orang miskin di kalangan sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat. Kita sama-sama bisa beramal salat. Mereka puasa, kita puasa, sama-sama punya amal puasa. Namun mereka bisa bersedekah, wa yu'tikun, bisa membebaskan budak dengan harta yang mereka punya. Ini yang enggak dimiliki oleh orang miskin. Sehingga orang miskin itu datang kepada Nabi SAW, iri kepada orang kaya karena masalah apa? Karena masalah apa? Kalah amal. Bukan karena kekayaannya, bukan karena propertinya, tapi karena kalah amal. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada mereka. Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian bisa mendahului orang-orang yang sudah beramal mendahului kalian? Bala ya Rasulullah, tentu. Kemudian Nabi SAW memberikan zikir apa Pak? Setelah sholat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalian bisa mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian dalam beramal dengan zikir-zikir semacam ini. Subhanallah. Sehingga seorang muslim dalam benaknya, dalam dirinya, yang menjadi perhatian dia adalah apa yang kira-kira bisa membuat dia bahagia di yaumil akhir. Kalaupun dia punya potensi, dia akan berusaha untuk mewujudkan potensinya bisa mendukung kebahagiaan di akhirat.
dia punya potensi harta, bisa mendukung untuk kebahagiaan di akhirat dan seterusnya. Itulah harta yang bisa membahagiakan pemiliknya. Sehingga ketika di dunia dia perjuangkan untuk mendapatkan harta itu, dan dia juga perjuangkan agar harta itu memberikan manfaat baginya di akhirat. Itulah cita-cita terbesar seorang muslim. Tayyib. Sehingga jamaah, persaingan yang terjadi bukan yang penting berapa banyak jumlah nominal harta, berapa banyak tabungan yang kita punya, tapi yang menjadi ukuran adalah seberapa besar properti yang kita punya ini memberikan manfaat bagi yang lain. Karena dunia sifatnya hal yang mubah. Bisa dipakai untuk potensi kebaikan, bisa dipakai untuk potensi kejahatan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.